Selamat siang teman-teman, bertemu kembali dengan saya Billy Halim. Sudah lama kita nggak ketemu. Hari ini saya ada di Suvarna Sutra. Pada hari ini kita akan berbincang-bincang dengan satu tokoh yang berjuang di bidang fat loss coaching atau coaching fat loss. Beliau adalah orang yang terjun langsung di bidang kesehatan yang gunanya bukan hanya menurunkan berat badan, tapi mengembalikan metabolisme tubuh. Seperti apa perbincangan kami dan seperti apa inspirasi yang bisa teman-teman dapat hari ini? Tetap simak dan ikuti saya. Ayo. Selamat siang teman-teman. Berjumpa kembali dengan saya Billy Halim. Sudah lama kita tidak bertemu. Kebetulan hari ini saya ada di Suvarna Sutra. Tepatnya kita akan berbincang-bincang dengan Pak Johnny Lim, seorang yang terjun di dalam bidang kesehatan. Seperti apa ceritanya? Bersama kita sudah ada Pak Johnny Lim. Ya. Selamat siang Pak. Siang, halo. Gimana kabarnya Pak? Baik Ya Pak. Oke, terima kasih. Oke Pak, kita mau berbincang-bincang sebentar nih mengenai bagaimana Bapak mau milih bidang kesehatan ini sebagai objek yang Bapak dalami sampai saat ini. Awal-awal nih Pak, bagaimana Pak Joni bisa berpikiran untuk terjun ke bidang kesehatan seperti saat ini? Iya. Awalnya sih bermula dari adik ipar saya. Oke. Yang memang dia itu punya masalah dengan yang namanya kegemukan dan juga kesehatan. Oke. Jadi setiap pagi itu dia kalau bangun tidur itu dia selalu migrain. Setiap pagi itu dia nggak bisa langsung turun dari ranjang. Tapi dia harus diam dulu beberapa menit, beberapa saat, baru dia bisa turun. Kalau dia langsung turun, dia pasti akan jatuh karena migrain itu. Jadi itu udah terjadi bertahun-tahun. Sampai akhirnya kita berpikir mungkin ini karena salah ranjang. Mungkin karena salah bantal. Jadi ya kan membuat tidurnya jadi kurang nyaman. Jadi akhirnya mengakibatkan dia migrain. Dan akhirnya kita memutuskan untuk dia beli ranjang yang lebih baik lah. Ranjang yang lebih baik, bantal yang lebih baik. Tapi ternyata tidak merubah kesehatannya. Tetap migrain seperti itu. Sampai akhirnya dia ke dokter untuk cek apa yang terjadi dengan dia. Dan dokter hanya mengatakan bahwa kamu ini cuma masalah kegemukan. Kamu harus turunin berat badan katanya. Dari situ dia berusaha untuk lakukan banyak cara. Ya, dia udah lakukan banyak cara diet. Ya, apapun yang disarankan oleh teman-temannya dia lakukan seperti itu. Alhasil kalau secara berat badan memang turun. Secara berat badan turun, tapi itu tidak membuat kesehatannya membaik. Tetap migrainnya tetap terjadi. Bahkan yang saya perhatikan adalah adik ipar saya itu tetap malah mengalami kemerosotan ya di dalam kualitas kesehatannya. Ya, dan saat itu dia akhirnya berhenti dan ya puji Tuhan waktu itu juga akhirnya disarankan juga sama temannya untuk melakukan sebuah program fat loss yang saat ini sedang saya dalami. Betul. Yang saya lakukan. Dan saat itu memang perubahannya luar biasa. Jadi 2 minggu setelah dia menjalankan program itu dia sudah tidak mengalami yang namanya migran lagi. Dia tidak mengalami yang namanya migran sampai saat ini transformasinya itu sangat luar biasa sih saya lihat ya. Nah, dari saat itu disarankanlah untuk mama mertua saya. Mama mertua untuk program juga dan saat itu mama punya masalah selain kegemukan. Mama punya masalah di diabetes. Dia punya masalah di diabetes, gula darahnya itu di atas 300. Jadi memang cukup tinggi dan saat itu dia sudah konsumsi obat tapi tetap aja di atas normal ya. Dan dia juga punya masalah kolesterol dan asma. Nah, saat itu kita tanya sama coachnya, sama mentornya yang ngedampingin adik ipar saya dan katanya ini juga bisa bantu buat mama. Dan memang benar kita melihat perubahan mama juga yang luar biasa dan saat itu mama setelah dia menjalankan program nilai diabetesnya itu gula darahnya itu menjadi normal di bawah 200. Lalu kolesterolnya menjadi normal dan yang saya amazed itu saya ngelihat mama udah nggak asma lagi. Nah, saat itu saya cuma berpikir ya, ini program dia, tapi kenapa bisa ngebantu ke asmanya? Nah, saya cuma berpikir kok bisa gitu loh. Menurut saya tidak ada korelasinya. Tapi ternyata sampai sekarang mama tidak mengalami lagi yang namanya serangan asma. Tidak pernah lagi.
Nah dari saat itu saya ngeliat, wah ini produk benar-benar bagus ya, dan akhirnya istri saya izinkan untuk pakai lah. Dan mulailah ke istri saya pakai. Kenapa istri saya izinkan pakai? Karena dia punya masalah back pain. Oke. Jadi kelahiran anak saya yang pertama itu dia sudah mengalami sakit di bagian leher sampai ke bagian pinggang. Jadi setiap malam itu dia pasti pegel-pegel bawaannya. Dia harus selalu harus minta pijit, Pak. Pak, dia harus minta saya pijitin. Kalau nggak dipijitin dia nggak bisa tidur, Pak. Sampai seperti itu. Seperti itu. Dan kalau saya nggak sempat untuk pijitin dia, jam 2 pagi dia pasti bangun dan ngebangunin saya untuk minta dipijitin. Akhirnya kan aktivitas itu ya selama bertahun-tahun juga membuat ya saya terganggu lah ya. Dan akhirnya ya udah kita putuskan untuk istri juga pakai. Dan memang benar programnya ini ya sama setelah dua minggu program dia tidak mengalami lagi yang namanya back pain, dan dari saat itu sampai sekarang dia udah nggak pernah lagi ngalamin yang namanya sakit di bagian pinggangnya. Begitu ya. Nah, dari saat itu saya melihat wah ini produk benar-benar bagus. Saya bilang secara produk saya bilang ini keren banget lah. Ini memang benar-benar bisa ngebantu. Ya, bukan hanya produk ya, tapi katanya ini program. Jadi bukan hanya produk, tapi ada program yang dijalankan. Nah, dari saat itulah makanya saya mengenal yang namanya program ini, Pak. Ini. Nah, itu teman-teman sudah dengar, itu titik awal ya Pak, bagaimana sampai Bapak mau terjun ke bidang kesehatan. Betul Pak. Jadi saat itu juga setelah istri pakai ya, saya memutuskan untuk saya juga menggunakannya. Oke. Saya menggunakan programnya, saya mengikuti programnya. Jadi kami sekeluarga itu sudah program semua. Nah, kalau saya kasusnya beda. Saya itu bukan dari gemuk ke kurus, Pak. Bukan dari gemuk ke kurus? Bukan. Oke. Saya itu awalnya itu dari benar-benar sudah kurus, bahkan saya kerempeng, Pak. Dulu ya? Dulu itu saya kerempeng, Pak. Benar-benar saya kerempeng. Tapi yang saya alami, yang terjadi dalam aktivitas saya sehari-hari, itu saya mengalami yang namanya jompo life. Jompo life? Jompo life. Jompo life itu istilah anak-anak sekarang, masih muda, tapi sudah seperti orang tua, orang jompo. Mengalami yang namanya suka gampang capek. Gampang capek, terus tidak berenergi, tidak fit, nggak semangat lah, tidak semangat, kok kayaknya kok payah gitu Pak. Dan gampang sekali untuk kena sakit gitu Pak. Walaupun masih sakit-sakit ringan ya Pak, tapi gampang sekali untuk sakit seperti itu. Jadi saya juga mengalami hal seperti itu. Saya mengalami hal seperti itu, dan waktu itu saya ngerasa saya biasa aja Pak. Ya mungkin karena saya udah tua. Sebenarnya tapi waktu itu ya umur saya masih 30-an, Pak. Oke. Masih muda ya, Pak. 30 masih muda, tapi saya merasa mungkin karena udah punya anak. Jadi saya ngerasa ya udahlah, mungkin ini penyakit orang tua yang udah punya anak. Ya, ngerti. Dan saya suka pegel-pegel, Pak. Jadi kalau gendong anak saya yang pertama, itu masih bayi ya. Saya nggak bisa gendong lama-lama. Saya paling gendong cuma 15 menit, 30 menit kok udah pegel-pegel gitu. Jadi udah nggak bisa lama-lama saya taruh lagi, beberapa saat harus renggangkan lagi, baru saya harus gendong lagi. Dan itu yang terjadi sama saya bertahun-tahun, Pak. Waduh. Iya, bertahun-tahun, ya kan. Dan bukan hanya itu, saya juga mengalami yang namanya lutut sakit. Oke. Lutut sebelah kiri saya itu waktu itu saya cek ke dokter dan dinyatakan osteoartritis, Pak. Jadi tahun berapa itu? Itu masih tahun 3. Jadi waktu umur saya masih 30-an itu, Pak. 30 sudah divonis osteoartritis, Pak. Oke. Dalam kondisi saya tidak gemuk. Tidak gemuk. Yang saya tahu waktu itu, kalau osteoartritis itu berhubungan dengan obesitas, berhubungan dengan kegemukan, beban berat, makanya lututnya sakit. Tapi kondisi saya waktu itu saya tidak gemuk, tapi lutut saya sakit, osteoartritis. Jadi bantalannya itu sudah tidak ada. Sudah menipis. Sudah menipis, bahkan keluar tulang muda, Pak. Iya, sampai akhirnya tuh kalau saya jalan kadang-kadang bunyi ya, sampai bunyi kletek-kletek gitu, dan itu sakit sampai kena saraf bagian kanan ya, ngilu sekali gitu loh. Dan itu tidak mengenakan ya. Saya harus naik turun tangga itu nyeret kaki. Jadi sebelah kiri saya ini harus diseret.
untuk naik. Di umur 30 ya? Di umur 30 Pak. Jadi saat itu saya ngerasa saya sebenarnya kan masih kurus, nggak gemuk ya. Iya. Tapi kenapa kok akhirnya saya mengalami hal seperti ini? Nah, akhirnya singkat cerita ya saya ikut program. Saya ikut program dengan bantuan mentornya, coachnya, tapi dengan metode yang berbeda. Karena saya khusus orang yang dari kurus, lebih ke berisi. Nanti mungkin bisa kasih lihat fotonya ya, ada fotonya ya. Dan bukan hanya bentuk tubuh saya yang berubah, tapi saya mengalami kesehatan yang berubah secara drastis. Saya udah nggak ngalamin lagi yang namanya jompo life. Saya lebih fit. Bahkan saya kerja saya bisa lebih enteng, badan lebih ringan, tidur lebih enak, saya kerja lebih semangat, ya saya kayak nggak gampang capek Pak, nggak gampang capek, bener-bener seger Pak. Saya bisa bermain sama anak, saya bisa gendong anak berapa lama pun saya, bahkan ya saya waktu itu tes ya setelah saya program ya, saya gendong anak saya dua-duanya, anak saya gendong itu masih kuat ternyata. Jadi itu pun juga setelah bertahun-tahun setelah saya selesai program. Jadi mengalami perubahan bentuk tubuh yang bukan hanya bentuk tubuh tapi juga kesehatan yang luar biasa. Nah, saya waktu itu saya tanya, saya ikut trainingnya ya kan, karena saya mau program buat saya yang bukan dari gemuk nih, makanya saya harus cari tahu dulu nih bisa nggak nih. Betul. Dan akhirnya memang bisa, dan di situ saya baru belajar dan mengerti bahwa ternyata program ini bukan hanya untuk orang gemuk ke kurus saja. Tapi program ini berbicara untuk memperbaiki yang namanya metabolisme di dalam tubuh kita. Massa otot kita atau muscle mass, dan juga membantu di dalam pengontrol nafsu makan kita. Dan 3 hal itu yang membuat kita itu jadi gampang, pertama kegemukan, kedua itu menjadi gampang yaitu istilahnya jompo life. Setelah kegemukan kita jadi gampang mengalami yang namanya sakit-sakit kronis, sakit-sakit ringan atau gampang sekali sakit Pak. Ya. Nah, jadi saya baru tahu bahwa ternyata memang itu dipengaruhi oleh yang namanya pertama pola makan, pola hidup, kedua usia kita Pak. Usia yang bertambah. Pola makan sama usia ya. Pola makan tidak baik, itu merusak badan kita. Usia bertambah, jadi kita juga mengalami yang namanya penurunan kualitas kehidupan. Karena kenapa? Jadi setelah saya ikutin kelasnya, jadi apa yang membuat saya akhirnya tertarik dan semakin tertarik? Karena saya ada ikutin edukasinya Pak, kelas-kelasnya. Saya ikutin kelasnya dan di situ saya mendapatkan input insight yang wah, menurut saya ini bagus buat hidup saya lah. Ya, jadi saya baru mengerti bahwa di umur kita di saat kita masuk ke umur 30, itu ada yang namanya kemerosotan massa otot kita Pak. Massa otot kita itu penting sekali karena dia berhubungan dengan metabolisme badan kita. Dan setiap tahunnya itu mengalami kemerosotan 1% dari massa otot. Setiap tahun? Setiap tahun. Ya kan? Dan waktu kita masuk ke umur 40, itu kemerosotannya setahunnya itu 2% Pak. Mulai 40 berarti kesananya? Atas, setiap tahunnya 2% kemerosotannya. Jadi semakin cepat Pak. Dari saat itu saya ngelihat ya, di waktu saya masuk kelas-kelasnya ya, saya melihat ada testimonial, atau sharing dari orang-orang yang sudah menjalankan program. Mereka pun juga mengalami kemerosotan di usia tua mereka. Ada yang mengalami sarkopenia, ada yang mengalami gampang sekali untuk patah tulang, tulang retak, seperti itu Pak. Karena kemerosotan massa ototnya itu. Dan wanita-wanita juga, kebanyakan wanita itu mengalami yang namanya gangguan menstruasi, hormonalnya terganggu, karena berhubungan dengan metabolismenya itu. Dari saat itu saya ngelihat ya, wah ini program banyak sekali ngebantu orang-orang, bukan dari segi penampilan Pak, tapi juga kesehatan dan kualitas kehidupan. Ya saya ngelihat wah ini program sih bagus ya. Kenapa enggak saya coba sharing? Saya bantu teman-teman saya, khususnya keluarga ya, khususnya keluarga saya, keluarga besar saya, lalu teman-teman yang saya kenal, siapapun juga lah. Saya bantu mereka untuk mereka juga merasakan apa yang saya dan keluarga rasakan. Jadi yang Pak Jody ikutin ini training apa nih Pak? Trainingnya jadi gini, kita ada komunitas yang namanya #transform-with-ST Pak. Transform with ST. Ya. Komunitas itu memang disediakan sebagai sarana untuk orang-orang yang mau belajar tentang gaya hidup sehat. Lifestyle. New lifestyle. Dan memang di situ bukan hanya bicara soal pengaturan pola makan, tapi juga mengenal tubuh kita yang memang sudah diciptakan tuh luar biasa sekali.
Jadi kalau kita tahu apa yang terjadi dalam tubuh kita, bagaimana prosesnya keseharian badan kita bekerja, kita tuh semakin bisa semakin cinta sama Tuhan kita, Pak, sama pencipta kita, Pak. Itu benar-benar luar biasa, Pak. Bahkan kalau misalkan kita bisa mengalami yang namanya sakit penyakit yang kita sebut kronis ya, Pak, seperti diabetes, ada fatty liver dan semacamnya, Pak. Itu pun juga ada satu sistem di mana badan kita itu bisa ngebantu untuk merecovernya, Pak. Memulihkannya. Jadi badan kita tuh udah diciptakan seperti itu, luar biasa sih. Hanya memang karena kebiasaan kita yang kita lakukan itu kurang tepat. Makanan yang kita masukkan ke badan kita, nutrisi-nutrisi yang kita masukkan ke badan kita itu tuh tidak tepat buat badan kita. Tidak berguna lah ya. Tidak berguna. Atau kurang gitu, Pak. Ngerti. Apalagi semakin bertambahnya umur. Ya, nutrisi, vitamin, mineral yang dibutuhkan itu harus semakin lebih baik. Karena kan kita semakin menua. Jadi harus makanya di sini tuh ada komunitas yang bukan hanya menyiapkan suplemennya saja, yang memang udah ada penelitiannya, tapi juga kita diajarin untuk mengenal badan kita. Lalu bagaimana cara menanganinya? Jadi bagaimana cara menangani badan kita, merawat badan kita, supaya badan kita ini bisa memulihkan dirinya sendiri, Pak. Ngerti, karena antibodi itu kita punya. Yes, antibodi. Lalu yang membuat kita bisa kurus, itu dari badan kita juga, Pak, sebenarnya. Nah, yang membuat badan kita jadi gemuk karena kebiasaan kita. Betul. Yang merusak badan, tapi yang membuat badan kita bisa kurus dan akhirnya sehat itu juga harusnya dari badan. Yang dirawat, yang diberikan nutrisi yang tepat. Nah, dari situ saya bilang, wah ini komunitasnya berguna sekali buat saya. Dan saya tergabung dengan orang-orang yang memang punya tujuannya tuh untuk hidup lebih baik. Ngerti. Ya, jadi dari sini juga kan kita berbincang ini, teman-teman di rumah ini sudah dapat pelajaran nih bahwa kan tidak semua orang yang gemuk itu ternyata yang kurus juga diabetes ada ya. Betul banget, Pak. Betul banget. Awalnya saya juga berpikir gitu. Saya kira saya kurus itu berarti saya sehat. Betul. Ternyata orang kurus nggak ada jaminan sehat, Pak. Waktu saya ada di sini, waktu saya ketemu dengan beberapa customer yang saya coachingin, ternyata mereka kurus tapi mereka penyakitnya parah, Pak. Waduh. Ada yang sampai autoimun, seperti itu, Pak. Kurus, Pak. Bukan gemuk. Iya. Waduh. Jadi kurus itu bukan jaminan kita sehat. Ya. Nah, tapi gemuk itu, ya apalagi. Ya, kalau gemuk sudah pastilah ya. Ya, resikonya memang lebih besar lah. Ada tanda tanya lah di situ. Yes, betul, Pak. Ada apa nih yang salah? Itu yang cepat harus diperbaiki ya, Pak. Betul. Dalam bidang kesehatan ini kan Pak, atau dalam wellness, menurut Pak Joni, faktor yang mempengaruhi kesehatan itu hanya fisik yang bugar, atau ada apa nih? Atau ada keharmonisan, atau ada apa faktor lain? Versinya Pak Joni seperti apa nih? Kalau bicara soal wellness ya, Pak? Ya. Yang pasti banyak hal, Pak. Oh, banyak yang mesti di. Udah bukan bicara soal kesehatan di dalam tubuh kita saja ya, tapi juga kesehatan di dalam pikiran. Karena itu mempengaruhi tubuh jiwa. Bahkan di dalam hati ya, yang kalau saya sebut itu di dalam roh kita ya, Pak. Itu pun juga harus baik, Pak, harus sehat. Ya, salah satunya adalah lewat hubungan kita sama yang di atas lah, sama kita. Itu juga termasuk wellness, Pak. Dan pengaruhnya waktu kita sudah menjaga apa yang sudah ada ini, ya tubuh kita, jiwa kita, roh kita, maka itu akan pengaruh di kehidupan.
ya di sosial kita. Betul. Itu pun juga termasuk wellness, Pak. Sosial yang baik, Oke, cara kita berkomunikasi. bersosialisasi dan berkomunikasi dengan orang itu dipengaruhi juga, Pak. Itu adalah wellness Penting juga. berarti ya, Penting Pak? sekali. Jadi dalam berkomunitas itu penting ya? Betul sekali. Oke, Kalau kita, karena kita diciptakan memang menjadi makhluk sosial betul ya. yang tidak bisa seorang diri, harus Harus ada. ngobrol, teman curhat, Bener, Pak, bener. harus ada teman minjemin duit. Ya interval aja itu. Seperti itu. Jadi memang butuh ya, Pak ya? Butuh sekali, butuh. Dan kita butuh komunitas yang memang benar-benar komunitas itu bisa membangun kita, Betul. membangun diri kita itu memiliki pola pikir yang baik, memiliki emosi yang baik. Iya. Ya, dan kenapa saya akhirnya juga berkecimpung atau terlibat di dalam coaching untuk fat loss program ini? Iya. Karena dari waktu saya coachingin orang dan dia mengalami perubahan tubuh dan khususnya di fat loss ya, Pak, Oke. di lemaknya, dan akhirnya dia mengalami kesehatan yang luar biasa, improve di kesehatan dan kualitas kehidupan mereka jadi lebih baik dalam hal ini, hubungan mereka dengan keluarga, Pak. Oke, itu. Jadi saya pernah ketemu dengan customer awal-awal saya yang dia itu ditakuti oleh anak-anaknya, Pak. Jadi setiap dia pulang dari kerjanya, setiap dia pulang ke kantornya, anak-anak baru dengar langkah kakinya aja, anak-anak itu lari, Pak, masuk kamar. Sampai seperti itu. Kenapa? Karena karena teman saya ini mengalami yang namanya sakit asam urat tinggi. Waduh, Jadi suka emosian, Pak. betul. Karena rasa Jangan dikira ya, kayaknya asam urat biasa-biasa. Jangan, Pak. Itu kalau udah asam urat sakit, itu sampai saraf-saraf gitu. saraf-saraf pernah, dan itu membuat jadi gampang emosi, Pak. Iya. Gampang emosi, dan yang kena dampaknya siapa? Keluarga di rumah. Pertama pasti Pak. dampak. Istri, anak-anak itu gampang sekali kena marah. Betul. Nah, tapi waktu itu saya memperkenalkan program ini dan saya dampingin dia sebaik mungkin. Dan memang puji Tuhan, bukan hanya bentuk tubuhnya saja, dia turun 20 kilo, Pak. Tapi juga kesehatannya, Pak. Asam urat itu udah menjadi normal. Oke. Dan saat itu, dia setelah selesai program, beberapa lama kemudian dia cerita lagi ke saya. Dia bilang, anak-anak sekarang jadi suka deket sama dia. Jadi kenapa jadi suka dekat? Karena waktu anak-anaknya bandel, ya dikasih tahu tidak dengar, dia itu memperlakukan anak-anak udah lebih baik, Pak. Dia panggil anak-anak, dipangku sama dia, Pak. Dipangku dan diajak ngobrol baik-baik. Jadi anak-anaknya udah nggak takut lagi dan jadinya lebih dekat lagi, Pak. Iya. Karena kenapa? Karena baik lagi emosinya. Betul. Jadi bukan hanya tubuh kita, tapi juga hubungan di keluarga, hubungan sosial itu wellness, Pak. Ada harmoninya di situ. Harmonisasi, hubungan dengan teman-teman, komunitas, Betul. dan bahkan satu lagi ya, masalah ekonomi kita juga itu termasuk wellness, Pak. Oke. Ekonomi atau keuangan finansial kita itu kita bisa mengelola atau mengatur keuangan dengan baik, itu juga termasuk wellness. Oke. Jadi kalau udah bicara soal wellness itu banyak sekali lingkupnya. Iya. Memang kita harus terus belajar di banyak hal itu. BTW yang tadi 20 tahun temannya berapa lama itu dia 20 kilo turun, Pak? 3 bulan. 3 bulan, 3 bulan aja, Pak. 20 kilo? 20 kilo, 19,8, Pak, tepatnya. Itu digaransi itu ya? Beda-beda, Pak. Jadi memang kalau program ini memang disesuaikan dengan kebutuhan setiap orang, dan setiap orang punya kebutuhannya beda-beda. Beda-beda. Setiap orang punya responnya juga beda-beda. Oke. Jadi memang kalau dengan teman saya bisa 19,8, dengan orang lain belum tentu bisa sama. Oke. Ya, pengaruhnya ada di gendernya, wanita atau pria itu beda sekali. Beda ya. Dari usia juga beda, Pak. Oke. Dari modal awal, Pak. Modal awal tuh istilahnya berat badan awalnya berapa sih? Oke. Kalau dia berat badannya waktu awal-awal itu 92 kilo, Pak. Oh, belum di atas cepek. Belum. Ya, belum nyampe di atas cepek. Ya. Justru kalau udah di atas cepek mungkin lebih berat, Pak, penurunannya. Tapi ini karena dia 92 kilo, jadi dia masih bisa turun 20 kilo, 19,2 ya, 19,8 dalam waktu 3 bulan program. Dan itu bukan hanya bentuk tubuh, Pak, beda sekali. Dia jadi orang yang beda sekali. Ngerti. Ini yang beredar di masyarakat ini kan bicaranya kalau sudah fat loss itu pasti diet, benar nggak, Pak Joni? Yes. Padahal kan tidak seperti itu ya. Bukan, Pak. Bukan, Beda ya? sekali. Beda sekali itu. Walaupun memang gini ya, walaupun memang kategorinya itu yang kita lakukan kalau ditanya orang, ini diet bukan? Ini diet. Diet, tapi Ini diet. Diet itu dalam artian gini, Pak. Diet itu dalam artian adalah
memperbaiki pola makan dan pola hidup kita. Pola makan Dan pola hidup itu diet. Oke. Nah, tapi kebanyakan program-program atau diet-diet di luar sana itu fokusnya kurang tepat. Mereka hanya memikirkan untuk penurunan berat badan. Ya. Weight loss. Ya, weight loss. Weight loss. Itu pasti itu. Ya, dan setelah saya ada di sini dan saya pelajari, ternyata waktu kita turun berat badan, belum tentu kesehatan kita jadi baik, Pak. Betul, betul. Karena di dalam badan kita ini, contoh ya, Ya. Pak Billy, Ya. berat badan berapa Pak? Boleh nggak Pak? 90, Pak. 90 Pak. 90. Nah, 90 kilonya Pak Billy itu ada tulangnya, ada berat tulang, Iya. ada berat air, Iya, ada berat otot, ada berat lemak Pak. Oke. Nah, jadi kalau misalkan Pak Billy melakukan satu diet nih, apapun lah dietnya, Heeh. dalam seminggu turun 2 kilo, Heeh. bagus Pak. Tapi pertanyaannya yang turun yang mana? Dari 4 ini. Dari 4, betul. Apakah tulangnya, apakah airnya, ototnya, atau lemaknya? Betul. Nah, ini yang harus diperhatikan. Yang kita mau kan lemaknya nih ya. Betul sekali. Yang kita mau, yang jadi sumber masalah di kesehatan kita itu adalah lemak. Iya. Dan lemak itu ada lemak luar, ada lemak dalam, Pak. Oh, ada. Ada lagi, Pak. Luar. Ada lemak Oh, tubuh, lemak luar, ya. yang di bawah kulit, ya. subcutaneous namanya, Pak. Oke. Itu yang bisa dicubit. Oh, itu lemak. Semua yang Bapak bisa cubit itu lemak luar, Pak. Itu daging ini bukan ya? Bukan. Oh. Jadi di atas daging ada lemak lagi ya. Nah, lemaknya. Ya, ngerti, Ya. ngerti. Terus ada lemak dalam. Nah, lemak dalam itu lemak yang di Tumpuk di perut. perut aja, Pak. Dan dia ada di dalam, bagian dalam. Dia itu kalau disebut istilah kedokterannya lemak organ atau visceral fat. Kayak saya udah mulai nongol nih, Pak. Ya, jadi ciri-cirinya buncit memang. Iya ini. Jadi kalau pernah lihat nggak Pak, orang kurus tapi Ya. buncit. Ada. Ada Pak, Ada. yang kayak kita bilang, wah ini kayak busung lapar gitu. Iya. Iya. Itu lemak dalam Pak. Nah, kita bilang ini orang cacingan atau apa? Iya. Gitu. Kadang-kadang ada penyakit seperti Iya. itu kan, jadi Kurus tapi buncit. betul perutnya yang gede. Dan itu lemak dalam Pak, bukan lemak luar. Betul. Kalau diukur, kita ada alat ukurnya kan. Oke. Kalau diukur secara lemak luar mungkin kecil Pak, sudah ideal lah, normal lah. Oke. Tapi lemak dalamnya itu resikonya tinggi karena buncitnya itu. Wah, udah overdomong itu berarti. Over Bukan berarti. overdosis lagi, overdomong itu. Nah jadi yang kita pelajari sampai seperti itu. Oke. Kalau diet lain untuk urusan lemak luar mungkin lebih mudah Pak. Lemak luar ya. Lemak luar. Selain berat badan, menurunkan berat badan itu mudah Pak. Ya, saya balik dulu ya ke berat badan, weight loss. Ya. Itu mudah sekali. Kita puasa aja Pak, seminggu. Puasa. Pasti Oke. berat badan turun. Puasa ini sampai sore aja kan, bukan? Ya, puasa yang yang makan cuma sehari sekali Pak. Oke. Berat badan turun. Iya. Tapi itu berat badan Pak. Tapi kalau Pertanyaannya orang banyak. punya mah gimana, Pak? Nah itu kan beda lagi tuh. Ah. Ya kan nggak bisa. Jadi orang-orang yang berpikir diet, ya udahlah diet sama aja, jaga makan. Nggak seperti itu Pak. Tidak semudah itu. Bagaimana dengan yang punya sakit mah? Bagaimana dengan yang udah usia? Iya. Bagaimana dengan yang kerjanya berat? Ya. Kerjanya itu lebih berat dari yang biasanya. Ngerti. Contoh Nggak bisa disuruh jaga makan. pantul dan lain sebagainya. Yes, nggak bisa disuruh jaga makan Pak. Yang ada makin emosi. Iya. Iya. Istilahnya katanya senggol bacok Pak. Iya. Karena sudah terbiasa emang makan dengan porsi besar. Betul. Tuh. Jadi pendekatan kita itu bukan bicara soal mengurangi porsi makan, Oke. tapi mengubah komposisi makanan atau mengubah kualitas makanan, dan itu disesuaikan dengan kebutuhannya. Oke. Kebutuhan itu bicara soal bentuk tubuh atau bicara soal komposisi tubuh, ototnya berapa, lemaknya berapa, Oke. lemak dalamnya berapa. Oke. Yang kedua itu bicara soal aktivitas Pak. Aktivitas sehari-hari. Aktivitas sehari-hari kerjanya itu dari pagi ke sore atau sore ke malam, itu beda lagi Pak. Jadi trik-triknya beda ya. Beda. Usia juga beda. Anak kecil sama yang udah senior umur 60-70-an itu beda lagi Pak porsi Iya. makannya. Dari berat badan aja kita udah ketahuan. Pasti beda lagi Pak porsi makannya. Jadi kita udah bukan bicara soal mengurangi porsi makan yang hanya cukup sehari sekali, enggak. Justru kita kasih makan harus sehari 3 kali Pak. Sehari 3 kali. Nah yang kita ubah itu bukan porsi tapi komposisinya. Seperti itu Pak. Jadi Daging diganti sayur kayak gitu. nah komposisi makanan pun juga udah bukan bicara soal Dagingnya. jenis-jenisnya, Oh, tapi enggak. Oke. berapa banyaknya.
Oke. Ada daging di situ, ada karbohidrat, nasi, Oh, lengkap. ada sayur-sayuran, ada juga. Tapi berapa banyaknya itu juga menentukan. Ya, ya. Dan disesuaikan lagi dengan kebutuhan. Ya, ya, ya. Tuh teman-teman, ini kita umumnya tahunya cuma itu tuh, fokusnya weight loss, Iya. weight loss. Selalu itu, tidak pernah berpikir bahwa oh nanti yang Bapak bilang 4 tadi kan, Iya, iya. sini ada tulang, ada cairan, Ada air, ada otot, ada lemak. otot ini kalau yang kurang dia di cairan, lemaknya numpuk sama aja ya Pak. Ya, waktu kita kekurangan di cairan, kita dehidrasi, Pak. Itu pasti. Otak kita jadi lemot, Pak. Ya, ya. Jadi makanya keluarlah iklan yang ada air, katanya. Oh iya betul nih. Ngomong-ngomong kita belum ada air. Oh iya, Airnya di belakang. banyak, Pak. Nah ini yang mesti interval aja. Iya, iya, iya. Agar teman-teman supaya juga dapat poin dari yang kita Iya, iya, lakukan bahwa wellness itu tidak hanya turun berat badan saja, tapi harus memperhatikan juga metabolisme, Betul. kesehatan tubuh, jiwa dan roh. Yes. Itu juga harus kita jaga ya Pak. Iya. Jadi tidak wanti-wanti atau tidak cukup hanya dengan fokus dengan berat badan harus turun. Iya. Nah, itu yang salah sekali. ya. Betul. Selama ini kita pasti berpikir begitu, betul nggak teman-teman? Karena saya pribadi pun berpikirnya seperti itu. Iya. Berat badan gua turunin, beres nih. Iya. Pemikiran kita kan selalu begitu. Tuh. Iya. Cuman yang kembali ke yang Bapak bilang tadi, di umur 30 sudah osteoartritis. Yes. Saya baru kemarin nih, dengkul saya yang kiri kemarin sakitnya minta ampun. Terus rupanya AC. Saya kalau dengkul ini di kamar sendiri AC, terus saya kan biasanya nggak terbiasa tidur dengan biasanya hanya pakai kolor pendek, baju buka, udah bisa tidur biasa dingin apapun bisa. Oh gitu ya, Pak? Ya. Nah saya dapat selimut gitu. Dari kecil nggak begitu sih. Iya, iya, iya. Jadi terbawa kan. Nah dokter bilang saya kemarin osteoartritis. Bilang, mesti operasi nih Pak, gini-gini. Tapi sampai hari ini sih nggak ya seperti Bapak bilang, kita kan ada kembali lagi seperti terapi dan lain sebagainya kan ya. Jadi ya dia sudah vonis operasi pun kita tidak langsung mengejas bahwa yang dibilang dokter itu pasti betul kan, pasti Iya. ada ibaratnya kalau bahasa ada pilihan lain, pilihan ada option lain. betul, supaya kita tidak lari ke operasi. Betul. Kan? Itu, Pak. Teman-teman di rumah penasaran nih, dalam hal Bapak terjun di bidang wellness ini kan seperti yang saya sempat tanya tadi, itu schedule-nya gimana tuh Pak? Pagi, siang, sore, malam. Iya. Nah bagaimana tuh cara bagi waktunya, bagi buat keluarganya, bagi untuk istirahatnya dan lain sebagainya, itu gimana cara Pak Joni membaginya tuh Pak? Maksudnya dari saya ya? Ya dari sisi sisi saya. kapan waktu istirahat, kapan saya timing untuk family, kapan saya harus Betul. Sedangkan itu penting ya Pak? betul. Nah, itu kan juga bagian dalam wellness. Betul kan, family time ini juga harus Betul sekali. Jadi ya saya bersyukurnya karena saya coach ya. Oke. Saya udah full time di sini Pak. Saya udah fokus 100% di sini dan saya ya sudah apapun yang saya kerjakan ya udah fokusnya ke sini. Jadi sebagai coach itu kita bisa mengatur waktu appointment-nya Pak. Oke. Nah, jadi bersyukurnya seperti itu. Jadi kita by appointment ya, kalau ada teman-teman di LP yang memang mau tahu dulu, Betul. misalkan mau tahu dulu soal, saya mau tahu dong soal programnya gimana sih. Iya. Nah, lebih baik ketemuan sama saya dulu. Habis ketemuan sama saya, baru kita bisa cek komposisi tubuhnya. Betul. Massa ototnya berapa, lemaknya berapa, dan kebutuhannya apa. Ya. Dan kalau udah seperti itu, dan kita bisa tahu kebutuhannya sampai sejauh mana. Ya. Nah, baru saya bisa atur programnya seperti apa, pengaturannya seperti apa.
Nah, jadi by appointment Pak. By appointment ya. Jadi saya tetap bisa atur untuk atur keluarga. Semuanya ada di Pak Joni. Tetap kita komunikasi dengan teman-teman lah. Kalau memang teman-teman bisanya pagi, saya bisa atur. Kalau misalkan mau malam, saya bisa atur, ya kan? Oke. Seperti itu. Jadi kalau misalkan memang mau nanti ya bisa hubungi nomor yang ada di bawah ini. Iya, iya. Yang ada di bawah ini ya, nanti dicantumkan. Cantumkan. Nah, ya, nanti teman-teman pasti penasaran dong. Kalau sudah ada tanda nomor, berapa nih Pak minimal biaya kisarannya bocoran, biar teman-teman bisa tahu nih. Yang pasti yang pertama itu kan kita tetap harus ketemuan. Saya harus cek dulu. Ya. Karena setelah saya tahu kebutuhannya berapa, baru saya bisa atur suplemen seperti apa, itu kan. Apakah perlu suplemen tambahan atau tidak, dan coaching seperti apa. Oke. Seperti itu. Dan kalau bicara soal harganya, itu range-nya ya per bulannya itu bisa di kisaran 6 jutaan, Pak. Nah, per bulannya. Ya. Tapi kan balik lagi sesuai dengan kebutuhannya. Ya, jadi itu harus segitu ya. Yes, betul. Nah, kalau mau tahu tepatnya berapa, lebih baik ketemuan dulu. Ya, for free. Oke. Benar-benar nggak ada kena biaya apa-apa. Betul. Walaupun memang akhirnya cuma ngobrol aja dan tidak ada agreement di situ, it's okay. Karena yang saya kerjakan sekarang seperti itu, Pak. Saya setelah saya mengalami perubahan transformasi di program ini, yang saya lakukan sekarang adalah saya sharing aja, Pak. Siapapun yang mau, ayo. Dan setelah saya belajar, saya mengerti lebih lagi. Wah, saya siap untuk dampingin supaya hasilnya juga bagus, Pak. Dan saya melihat memang worth it, Pak. Ini programnya bukan bicara soal diet bentuk tubuh saja ya, Pak. Tapi jauh lebih ke kesehatan. Nah, nanti balik lagi tuh, saya mesti ngobrol soal kesehatannya. Jadi memang harus disesuaikan juga, Pak. Seperti misalkan contoh kayak tadi Bapak, Pak Billy, lututnya sakit. Itu ada kebutuhannya lagi, Pak. Jadi itu memang kita sesuaikan juga. Oke. Tuh, teman-teman sudah dengar di kisarannya 6 juta. 6 jutaan, Pak. Tapi sesuai dengan sikon, situasi dan kondisi. Situasi badan yang seperti apa, kondisi kesehatannya seperti apa, itu kembalinya nanti Pak Joni yang lebih mengerti kan. Nah, kembali kalau sudah berbicara bahwa komunitas itu penting, nah kebetulan nih, kita kan sedang di dalam ILP Pak Joni, benar nggak? Ini saya pribadi merasakan nih, sejak kita ikut komunitas gabung dengan ILP, itu kita kemana-mana dapat teman baru, healing baru, punya teman untuk bercurhat, punya teman untuk ketawa ketiwi bareng dan sebagainya. Itu juga mengurangi ya, Pak? Betul, Pak. Mengurangi ya. Betul. Kita perlu berkomunitas lah. Dan waktu kita berkomunitas ya, salah satunya ada di komunitas ILP ini. Ini sih luar biasa ya. Saya baru join, belum lama, tapi saya melihat di WhatsApp grup ya, ini sih komunitas yang luar biasa karena kita bisa dapat menambah banyak wawasan, Pak. Wawasan. Contohnya kalau saya lebih ke kesehatan, khususnya fat loss program. Tapi di situ kan juga ada bidang-bidang lain, ya kan? Ada hal-hal lain yang saya bisa dapatkan dan itu sangat berguna sekali, Pak, untuk hidup kita ke depannya. Jadi ada take and give-nya ya, Pak. Take and give, Pak. Itulah fungsinya kita dalam komunitas, saling support, saling memberi, saling sharing-sharing. Betul. Dan apapun itu kan kita bisa berbagi bersama, itu lebih baik ya, Pak. Dan itu ngebantu ya, Pak. Ngebantu ya, karena kan ada banyak hal yang memang kita juga terbatas ya, maksudnya kita tidak dapetin hal A tapi belum tentu yang B-nya kita dapat. Betul itu. Nah, di komunitas ini kita bisa dapatkan itu, Pak. Sekali, Pak. Jadi ILP ini saya rasa sangat baik sekali buat masing-masing anggota kita ya. Karena ada beberapa yang baru masuk juga, kebetulan dia ada usaha apa. Yang ini masuk ada usaha apa. Nggak taunya TikTok aja dapat. Padahal dasarnya kan kita hanya mau konsul. Kita jalan bersama-sama, ngilangin seperti Bapak bilang kan, harus dari jiwa dan roh itu harus terpenuhi dulu agar kedepannya lebih baik. Betul nggak, Pak? Jadi kesehatan juga lebih baik. Dalam komunitas ILP ini dengan kita lebih banyak jalan-jalan, sering ketemu orang. Nah, ini yang kita dapat jadinya kan lebih sehat, betul ya, Pak? Nah, seperti itu teman-teman. Jadi yang teman-teman yang sama-sama kita dalam ILP,
kalau seandainya ada teman lain yang mau ikut silakan. Iya. Jadi kita bisa saling support, kita saling bisa berbagi seperti itu ya Pak. Betul. Nah, itulah untungnya kita di dalam ILP ini. Iya. Halo, saya ibu dari 3 orang anak dan saya kelebihan 30 kilo loh dari sejak saya melahirkan. Dan sejak itu saya jadi pejuang diet selama kurang lebih 9 tahun. Dan setiap kali saya mencoba berbagai macam cara, biasanya turun tapi kemudian balik lagi, turun balik lagi, jadi yoyo sekali. Setelah saya bertemu dengan Transform with SD dan menggunakan TR, saya turun dari 80 menjadi 60-an dan turun 17 kilo secara total, sehingga saya merasa lebih percaya diri, migrain saya membaik, dan saya sudah bisa menggunakan baju-baju lama saya yang saya sudah lama sekali tidak gunakan karena sudah tidak kuat. Sekarang saya bisa pakai lagi dan tentunya saya jadi sering foto-foto. Terima kasih Transform with SD. Ya, dari perjalanan program wellness nih Pak, kapan muncul ide untuk mengembangkan coaching fat loss? Iya. Awalnya dari pakai program. Pakai program, oke. Ya, karena saya udah pakai program, sekeluarga pakai program, dan dari situ saya interest untuk belajar lebih lagi. Ternyata memang ada komunitasnya, ada trainingnya. Nah, makanya dari situ saya juga ikutin training-trainingnya. Nah, dari trainingnya ada, saya mendengar banyak sekali ada testimonial, sharing-sharing dari orang-orang yang sudah program juga. Mereka mendapatkan bukan hanya bentuk tubuh, tapi kesehatannya itu. Perubahan di kesehatannya, dan itu luar biasa Pak. Banyak sekali improve di kesehatan, macam-macam sekali Pak. Yang awalnya saya juga belum pernah dengar, tapi kok bisa ngebantu ya program ini ya. Ternyata balik lagi tuh, karena metabolisme itu. Karena metabolisme itu mempengaruhi kesehatan badan kita itu Pak. Nah dari situ baru saya ngelihat ya, pertama produknya bagus, kedua saya bisa sharing Pak, karena saya udah pakai saya bisa sharing. Yang ketiga, di sini ada wadahnya, ada komunitasnya, ada training-trainingnya. Kenapa enggak saya coba untuk lebih fokus lagi Pak, sharing lebih masif lagi ke orang-orang yang lain. Nah dari situ saya bukan hanya stop di sharing pribadi aja, tapi saya ngajak juga siapapun juga yang mau jadi coach lagi Pak. Nah, dari situ baru saya setiap, jadi prinsipnya orang itu kan harus mengenal programnya dulu Pak. Kalau dia udah rasakan programnya, manfaatnya, saya tawarkan, mau nggak yuk kita sharing ke teman-teman yang lain, jadi coach lagi. Kalau mau yuk kita belajar sama-sama. Sedangkan kan udah ada wadahnya Pak, udah ada tempat untuk trainingnya, ya kan. Jadi saya tinggal ngajak aja Pak. Jadi ini terbuka buat siapapun. Dan dari situ saya baru saya baru lebih ngerti lagi bahwa apa yang saya lakukan ini bisa lebih luas Pak. Jangkauannya lebih banyak Pak. Betul. Karena bukan saya sendiri yang kerjain Pak. Saya ada tim juga yang mereka juga mau belajar sama-sama, jadi coach juga, komunitas juga. Tidak sendiri ya. Tidak sendiri Pak. Ya, itu yang namanya tadi yang saya sebut hashtag Transform with SD itu Pak. Jadi itu yang akhirnya membuat saya mengambil keputusan untuk saya fokus di sini untuk saya bukan hanya saya sharing, tapi saya bentuk tim untuk lakukan coaching ke yang lain juga Pak. Jadi dari situ awal idenya ya Pak ya. Iya. Jadi dikembangkan sama Pak Joni sampai pada saat ini ya. Iya. Nah, program untuk coaching fat loss ini apakah hanya semata-mata terfokus untuk menurunkan berat badan saja, atau ada hal-hal atau faktor lain nih Pak Joni? Pertama sih yang pasti itu ya Pak. Berat badan ya. Berat badan. Fat loss Pak. Fat loss kita. Ya, yang pertama yang pasti adalah fat loss. Yang pertama. Fat loss-nya. Tapi berat badan pasti mengikuti. Karena fat loss itu adalah bagian dari berat badannya juga. Itu yang pertama. Kedua, kita itu komunitas yang positif Pak. Jadi di situ tuh bukan bicara soal kita mengerti tentang menjaga badan saja Pak, tapi bagaimana caranya kita bersosialisasi. Itu ada Pak, pembelajarannya Pak. Di situ kita melakukan edukasi atau training untuk bicara soal bagaimana membangun hubungan kita dengan keluarga. Hubungan kita harus baik dengan yang di atas. Betul. Itu kita pasti ada sampaikan di situ Pak. Betul. Dan
otomatis Pak, waktu saya mau mengambil keputusan untuk saya melakukan bagian ini secara penuh, ya pasti ini juga ngebantu di bagian ekonomi lah. Karena memang sebelumnya saya seorang pedagang Pak. Ya, saya seorang pedagang, yang saya kerjakan adalah saya berjualan. Betul. Waktu di sini sama, Pak. Saya juga berjualan Pak. Nah, Tapi beda produk beda produk. dan produknya ini lebih Ya, visi, berat. beda Nah, visi juga. beda visi juga Pak. Betul. Karena ada kapasitasnya lebih besar ya. Oke. Selain kita bisa sharing untuk dampingin orang untuk dia pakai program, tapi kita juga bisa ajak dia untuk jadi coaching juga. Dan di situ pun juga saya percayalah kalau waktu kita melakukan bagian kita dengan baik, dengan benar, tujuannya tepat ya, maka ya pasti ada berkat juga lah Pak Pasti ada dari jalan atas. ke sana ya. Mauan pasti ada jalan. Betul, betul, betul. Jadi tidak hanya fokus di fat loss, tapi juga ke sosialisasi. Yes, betul. Bagaimana cara bersosial, bagaimana cara berkomunikasi. Ya, ya, Jadi intinya bukan hanya fat loss, tapi membentuk tubuh jiwa dan roh. Itu poinnya ya Pak ya. betul Pak. Waduh, itu bagus sekali tuh Pak Joni. Saya sebenarnya mau ikut, cuman nanti 6 jutanya mungkin saya Gitu. bicara dulu dengan Pak Daniel. Iya. Seperti itu Pak. Metode apa yang Pak Joni gunakan? Apa sehingga hanya terjadi di luar atau sampai ke dalam mindset orang tersebut? Iya, oke. Pendekatan dan metodenya sebenarnya simple Pak. Ya, Pertama dimulai dari kita mau jalanin programnya dulu ya. oke, itu Jadi, the first ya. Iya, the first kita harus jalanin program, kita harus merasakan Pak. Merasakan manfaatnya seperti apa Pak. Nah dari situ baru kita bisa sharing Pak. Oke, kedua sharing. Kedua sharing Pak. Ya, tapi waktu kita melakukan yang namanya menjalankan program dan waktu kita melakukan yang namanya sharing ke teman-teman yang lain, Ya. kita itu pun juga ada edukasinya Pak. Ada pertemuannya Pak. Siap. Ya, jadi kalau contoh Pak Billy mau ikut programnya, Contoh ya. contoh ya, dan saya akan agreement setiap minggu itu pasti kita harus ketemuan Pak, Oke. untuk kita melakukan yang namanya review progress, Ya. hasil dari perjalanan program Yang sama sudah berjalan minggu itu. seperti apa? Ya, nah dari situ kita Ke- review progress, betul. Ya. Nah dari situ pun juga nanti ada kelas-kelas yang memang kita open secara Zoom atau kita ada training centernya, Oke. jadi bisa datang ke tempatnya atau via Zoom Pak. Oke. Nah itu kalau via Zoom free. Free. Ah, Ya, Zoom free. Free, tapi Saya kalau- ambil yang Zoom-nya aja kan. iya Pak, boleh. Tapi kalau kita Oke. bisa datang, itu Iya. kita ada biaya retribusinya. Ngerti. Kita nggak gede-gede lah. Ngerti. Tapi memang beda Pak. Waktu kita datang ke tempat itu dan kita ketemu dengan banyak orang yang Beda. memang sama-sama nih Pak ngejalanin, itu hasilnya beda sekali. Betul. Jadi kita tetap siapkan dua hal itu. Betul, betul. Nah dari situ baru kita lakukan training-training yang berhubungan dengan mindset Pak. Bah, itu ya penting sih. Ya karena waktu kita mau punya hasil di dalam menjalankan program ini, kita nggak mau cuma hasilnya di 3 bulan doang Pak. Ngerti. 3 bulan penurunan bagus, Stop. hasil bagus, tapi setelahnya Nah, itu. rusak lagi. Dan Nah, kita nggak mau seperti itu Pak. Oke. Justru tujuan saya ikut ini dan saya jadi coaching, saya mau setelahnya Pak. Oh, oke. 3 bulan itu memang kita melakukan yang namanya ngebangun lifestyle baru Pak, habit baru. Ya. Di situ kita bukan hanya ketemuan setiap minggu, bukan hanya ada edukasi, Ya. tapi juga di situ ada kelas-kelas yang memang itu ngebantu secara mindset Pak. Itu ngebantu kita untuk jadi lebih baik. Untuk merubah gaya hidup. Dan otomatis itu ngebantu kita untuk bisa ngerubah gaya hidup. Oh. Karena oke. kalau kita mau merubah yang namanya habit Pak, Ya. itu butuh waktu selama 3 bulan Iya, minimal Pak. betul, betul. Dan itu tidak mudah Betul, betul. kalau tidak ada komunitas yang ngebantunya Pak. Betul. Kalau tidak ada komunikasi, edukasi di situ Pak. Karena Dan- komunitasnya ini mensupport ya Pak. Mensupport komunikasinya, komunitas dari edukasinya, dari kelas-kelas yang ada, itu mensupport untuk ngebangun sebuah mindset baru. Oke. Oh, kenapa saya harus makan ini? Kenapa nggak boleh makan ini? Kenapa saya harus lakukan ini, nggak boleh lakukan ini? Iya, Olahraga yang baik seperti apa? betul. Ya kan, pola makan yang baik seperti apa? Betul. Vitaminnya yang mana? Iya. Seperti itu. Itu yang kita edukasi terus dan kita tanamkan. Dan kita bentuk mindset di situ, Pak. Nah, sehingga programnya mungkin minimal kita jalankan 3 hari.
tujuannya setelah habitnya jadi, customer yang lain, teman-teman yang lain itu masih bisa mendapatkan hasil yang terbaik lagi, Pak. Siap. Jadi kalau misalkan, contoh Pak, misalkan Pak Billy tadi 90-an. 90. Dalam 3 bulan, kita anggaplah bisa dapat 15 kilo, Pak. 15 kilo. Udah turun jadi berarti 75. 75. Sebenarnya udah bagus tuh, Pak. Sudah bagus. Tapi, misalkan Pak Billy merasa, saya masih mau turunin 5 kilo. Jadi 70 kilo. Masih bisa nggak? Bisa, Pak. Oke. Sudah tidak ada bantuan suplemen apa-apa, itu masih bisa dapat turun lagi. Yang penting habitnya jadi dulu kan. Oke, ya kalau sudah terbiasa, sudah terpola, udah pasti jadi ya. Betul. Ya. Jadi suplemen itu ada untuk ngebantu memperbaiki badannya. Oke. Supaya badan ini yang kita anggap adalah mesin itu, dia bisa bekerja secara normal. Baru lagi. Iya, bekerja lagi dengan normal dan akhirnya bisa memproses dirinya sendiri dengan baik. Oke. Nah, tapi kebiasaan apa yang kita jalankan setelahnya itu juga menentukan. Kalau sudah bagus, ya udah kebiasaannya harus tetap dipertahankan. Nah, itu masih bisa berproses, Pak. Itu yang susah. Kalau tidak ada komunitas. Nah, makanya penting komunitas, Pak. Makanya tuh saudara, komunitas CLP itu penting. Betul. Bukan cuma fat loss, tapi komunitas CLP. Iya. Nah, di dalamnya kita bisa saling support, kita bisa tamasya bareng-bareng dan lain sebagainya. Aku turun 24 kilo. Ini dia 24 kilo. Sekarang bagi dia kurang apa nih bagi dia? Semua lagi dari mana? Kamu intervensi itu kurang berapa sih? 25 cm. 25 cm kan? Kamu gimana rasanya setelah jadi badannya bagus? Rasanya hati lebih confident, lebih pede, dan yang penting sekarang udah bisa makan. Selama Pak Joni dalam perjalanan menjadi coaching fat loss, adakah kisah transformasi yang paling Pak Joni rasa berkesan di dalam diri Pak Joni? Oh, oke. Sebenarnya banyak ya, Pak. Banyak, Pak. Tapi yang paling berkesan? Iya. Oke. Karena kan sekali lagi Pak, program kita itu bukan bicara soal gemuk ke kurus saja. Ya. Tapi bicara soal kesehatan bahkan kualitas kehidupan. Ya. Nah, saya cerita di awal-awal lah. Di awal-awal saya waktu menjalankan sebagai coaching ya, Pak. Ya. Sebagai coaching, saya mendampingi seorang tante umur 58 tahun, Pak. Oke. Nah, saat itu dia hanya mengalami kegemukan, ya udah saya dampingin dengan sebaik mungkin. Dan setelah dia selesai program, anak yang kedua, Pak. Anaknya tante ini yang kedua, dia itu WhatsApp ke saya, Pak. Oke. Saya lagi dalam perjalanan balik dari satu daerah ke rumah saya lah. Oke. Saya perjalanan balik di mobil, anaknya tante ini, saya sebut Koko lah, si Kokonya. Kokonya ini WhatsApp saya dan dia katakan, terima kasih ya John. Dia saya thank you Pak. Thank you ya John katanya. Yeah. Karena kamu, sekarang Mama sudah bisa naik turun tangga 3 lantai. Oke. Itu pertama Pak. Ya. Dari situ waktu saya dengar itu saya udah berlinang tuh Pak. Yeah. Mata saya bilang, itu awal-awal saya Pak lagi sebagai coach itu Pak. Jadi penghargaan dari orang itu berkesan banget. Berkesan sekali Pak. Yeah. Karena yang saya lakukan sebelumnya sebelum saya di sini, saya jarang sekali untuk mendapatkan ucapan terima kasih seperti itu. Dan nggak stop di situ, dia bilang sekarang Mama udah bisa ikut jalan-jalan ke Thailand waktu itu katanya. Itu sampai tengah malam Pak. Jalan dia itu. Jalan nggak ada capeknya. Dan ikut nongkrong di Starbucks Pak katanya. Alah saya. Nggak ada capeknya Pak. Waduh. Dia turun berapa kilo itu? 9 kilo Pak. Oh turun 9. Hanya 9 kilo. Enggak, umurnya 58. Oh. Umurnya 58 tapi waktu itu beratnya 70 lebih Pak. 70 lebih. Ya. Turun 9 kilo. Turun 9 kilo. Lumayan dong. Ya karena kan udah usia ya Pak. Betul. Tapi bukan hanya berat badan sekali lagi Pak. Iya. Tapi akhirnya karena fat loss dan dia kesehatannya itu Pak. Iya. Lebih energik. Iya. Lututnya udah nggak sakit. Iya. Sebelumnya itu dia nggak bisa naik turun tangga Pak. Karena berat badannya juga. Sakit Pak. Iya jadi sakit. Betul. Ya, kan? Tapi setelah dia program dia udah bisa setiap hari naik turun tangga 3 lantai Pak. Karena dia ketemu anak yang pertama tinggal di atas Pak.
Oh, Anak yang pertama tinggal di atas. nggak pakai lift ya? Enggak, naik turun tangga doang, Pak. Nah, itu yang selalu saya ingat, Pak. Oke. Nah, yang kedua, Pak, yang paling saya ingat juga. Ini boleh nggak, Pak? Kedua. Boleh. Ke 10 juga boleh, Pak. Nggak ada yang ngarang. Yang ke Satu. Tadi ini penghuni dirinya. Oh. Oh. Dari enak. Oh, iya, makanya tadi enaknya begini. Benar. Action. Ya. Yang kedua, Pak. Siap. Saya punya kakak rohani di gereja waktu itu. Saya masih anak muda dan kakak rohani ini cukup baik sama saya. Saya suka ketemuan sama dia setiap pagi tuh, suka ketemuan lah di suatu tempat untuk kita ngobrol, Pak. Oke. Sampai satu ketika itu selama beberapa bulan saya nggak pernah ketemu lagi sama dia. Dan tiba-tiba saya lihat di status dia di Facebook, dia sudah di kateter jantungnya Iya. dan sudah terdapat 9 titik sumbatan. Ya. Banyak ya. Akhirnya saat itu saya telepon, Pak. Saya langsung telepon, saya tanya kondisi dia, bagaimana kondisinya sekarang. Iya. Dia harus di bypass, sudah tidak bisa pasang ring lagi. Udah banyak berarti. 9 titik, Pak. Buset. Jadi itu udah terlalu banyak, Iya. ringnya udah nggak bisa, Pak. Iya. Jadi harus bypass. Dan saya ajak ngobrol, saya ajak ketemuan untuk ngobrol. Saya paksa, Pak, tanda kutip ya. Paksa dia untuk ikut program ini, Pak. Saya bilang, kok ketemuan, saya jelasin soal program. Awalnya dia bilang, enggak lah John gitu kan. Saya bilang, kok ikut program. Ikut program. Ya kan, ketemuan aja dulu. Iya. Ya, pokoknya kita ketemuan, kita ngobrol dulu. Singkat cerita, akhirnya dia memutuskan untuk program. Ya, jadi habis dia program 4 hari, Pak. 4 hari itu saya ketemuan lagi sama dia. Karena memang kalau udah urusan jantung seperti itu kan kita mesti lebih intens, Pak. Iya. Jadi 4 hari setelah dia memutuskan untuk program, saya 4 hari dia program, Pak, menjalani program selama 4 hari. Saya ketemuan lagi tuh, Pak, yang kedua. Habis ketemuan lagi, laju endap darahnya udah lebih baik. Jadi penyampaian oksigen ke otaknya itu udah lebih baik, Pak. Jadi yang sebelumnya dia itu kalau kerja dia nggak pernah bawa mobil lagi karena suka pingsan, Pak. Suka pingsan karena oksigen tidak naik, dia suka pingsan. Iya. Dan walaupun sudah siap tabung oksigen di mobil, tapi tetap dia masih suka pingsan. Makanya saat itu dia udah, setelah dia divonis untuk dia harus bypass, dia nggak pernah bawa mobil lagi. Dan tapi setelah 2 minggu dia ikut program, dia udah berani bawa mobil lagi. Dan setelah selesai program, beberapa bulan kemudian, dia udah berani untuk keliling Jawa, Pak. Bawa mobil lagi. Iya. Jadi memang dari situ saya merasa ya bahwa yang saya lakukan sebenarnya simple, Pak. Saya sharing program, Iya. saya dampingin dia untuk saya sesuaikan kebutuhan dia, pola makannya seperti apa segala macam. Saya hanya percaya bahwa ini program memang bisa bantu dia. Yang saya lakukan cuma itu aja. Sambil ya kita harus berdoa ya, Pak. Betul. Berdoa untuk apa yang kita lakukan. Betul. Dan tapi hasilnya, dampaknya yang saya dapatkan itu seperti itu. Dan di situ saya berpikir, wah, ini nggak bisa saya dapatkan di mana-mana, Pak. Saya lakukan sebelumnya di usaha saya sebelumnya, itu saya nggak bisa lakukan seperti itu. Betul. Waktu di sini saya bisa berdampak. Karena ini bukan bicara soal satu orang lagi, Pak. Betul. Tapi satu keluarga. Satu Betul. keluarga. Betul. Kehidupan satu keluarga, Pak. Jadi impact-nya banyak. Impact-nya banyak sekali, Pak. Jadi setelah tidak langsung dengan hanya sharing, kita sudah menolong dari sisi yang tidak orang kira. Yes. Seperti itu kan, Betul. Pak. Bahwa cuman sharing begitu aja. Nah, tapi dapat merubah satu keluarga dengan keberhasilan beliau merubah yang habit tadi, kebersihan merubah metabolisme tubuhnya sehingga dia menjadi segar kembali Yes. untuk secara optimal fokus dengan usaha dia. Betul. Seperti itu. Dan Itu efeknya kan jadi kan ke bagus. aktivitas ya, Pak. betul. Kerjaannya jadi lebih baik. Betul. Oke Pak John, untuk menutup perbincangan kita siang hari ini, Ya. Saya mau tanya, apa pesan Pak John ini untuk teman-teman atau rekan yang sedang berjuang, tapi mengalami seperti merasa dia gagal? Iya. Seperti itu Pak? Iya. Atau karena pernah gagal, jadi malas? Iya. Jadi tidak mau lagi untuk, itu pesannya Pak John buat teman-teman seperti apa nih? Ya, yang pertama udah jelas, Yang sedang berjuang tentunya Ya. saat ini mereka kan? jangan gampang menyerah, Pak. Jangan gampang menyerah teman-teman. Satu, Masih ada harapan. oke, Masih ada harapan. masih ada harapan. Apalagi karena kita ada di komunitas ILP, Pak. Betul.
Ya, di sini satu komunitas yang memang saya percaya memang udah Tuhan izinkan adalah. Oke. Ya, Oke. tercipta, terbentuk, dan ini untuk kebaikan kita semua. Amin. Ya, jadi jangan menyerah Jangan. karena masih ada harapan dan tetap kerjakan lagi aja. Karena saya yakin banget bahwa segala sesuatu kalau Tuhan izinkan terjadi itu pasti ada maksud dan tujuannya. Betul sekali Pak. Ya Pak, yang penting kitanya jangan gampang menyerah dan tetap jalan. Oke. Terakhir dari saya Pak adalah hidup kita itu hanya sekali. Hidup satu kali, betul Hidup sekali, kita Pak. itu hanya sekali, tapi kita jalankan berkali-kali Pak. Setiap hari kita jalankan. Nah ini nih, seru nih. Hidup satu kali tapi jalankan berkali-kali. Yes. Maksudnya? Ya, jadi gini Pak. Pertanyaannya adalah hidup seperti apa yang kita mau jalani? Ya. Hidup seperti apa yang kita mau jalani setiap harinya? Ya. Kalau buat saya mau punya umur panjang Pak. Oke. Tapi saya mau punya umur panjang dalam keadaan yang sehat. Saya juga sama Pak. Yes. Dan bermanfaat Pak. Buat orang lain. Buat orang lain. Betul sekali. Jangan hanya sehat Pak. Betul. Jangan hanya panjang, tapi juga harus sehat lah. Betul. Jangan hanya sehat, tapi bermanfaat. Betul sekali Nah, Pak. pertanyaannya apakah bisa? Kalau buat saya bisa Pak. Bisa. Pasti bisa. Bisa. Kalau Ya. kita bilang nggak bisa, nggak semangat Pak. Pasti bisa. Pasti Ya. bisa. Yang terpenting adalah keputusan apa yang kita ambil saat ini Pak. Keputusan seperti apa yang kita ambil dan hal-hal apa, tindakan apa yang kita kerjakan sekarang ini. Itu yang menentukan kita menjadi seperti apa ke depannya Pak. Oke. Itu dari saya Pak. Ya. Jadi Pak, Ya. yang terakhir lagi nih Pak. Siap. Untuk teman-teman yang kemarin sudah berjuang Ya. untuk dietnya, Ya. penurunan berat badannya, Ya. tapi merasa gagal, Ya. belum ada hasil, Betul sekali. apapun dietnya, Betul. ya, jangan menyerah, Ya. Yuk ketemu dengan saya. Ini dia poinnya. Betul sekali Pak. Saya siap untuk menyiapkan waktu Pak. Siap. Ya. Siap. Konsultasi dengan saya, hubungi dulu nomor yang ada di bawah ini, ya. Nanti kita atur waktu untuk ketemuan, Ya. ya. Ya, kita bisa sekedar komunikasi, is okay. Saya pasti akan membantu Pak. Amin. Saya akan membantu dan kita akan ketemuan dan saya percaya ya bukan akhir dari segalanya. Betul. Masih ada harapan, masih ada jalan. Yang penting kita ketemuan dulu aja. Betul. Gitu Pak. Oke. Demikian teman-teman pesan dari Pak Joni bahwa segala sesuatu tetap harus dilakukan dengan semangat. Ya. Boleh kita jatuh satu kali, boleh kita jatuh dua kali, tapi tetap fokus ke depan bahwa di depan masih ada jalan. Yes. Masih ada tempat untuk kita melakukan segala sesuatu lebih baik Ya. daripada hari-hari sebelumnya. Yes. Oke teman-teman, demikian bincang-bincang kita sore hari ini bersama Pak Joni Ya. sebagai coaching fat loss. Semoga bincang-bincang kami hari ini bisa memberi inspirasi, terutama memberi pengharapan serta semangat baru untuk teman-teman agar dapat hidup lebih baik dan menjaga kesehatan dari hari ke hari semakin baik. Salam sehat selalu bersama kami tim ILP TV. Yeah. Dadah. Dadah.